wabarakatuh. Kini saya akan membahas tentang galau. Pertama saya akan membahas tentang menghalau galau. Sebab kita menjadi galau atau sumber insecure adalah pertama sekolah dengan komunikasi yang buruk. Kedua, teman-teman yang toksik. Ketiga, sekolah yang penuh ketakutan. Keempat, sekolah yang dukungan justru merugikan. Yang kelima, masa depan yang menakutkan. Keenam, bullying yang justru mengerang yang dibully. Yang tujuh, bullying yang tidak terartikulasi. Kedelapan, ekspektasi orang tua. 9, kelelahan fisik, gangguan tidur, ketakutan, dan gangguan emosional. Ke-10, sindrom kesempurnaan. 11, duka atas kematian teman dan keluarga. Yang 13, terus membandingkan. Dari setiap 57% di responden antara hubungan mereka akibat kurangan per umur, yaitu terletak pada umur 25 sampai 34, sedangkan 18 sampai 24 itu 13,23%. Sedangkan 25 sampai 34 itu 56,62%. 35 sampai 34 yang insecure itu 17,54%. Sedangkan 45 sampai 54 itu terjadi 8,2% yang terjadi menyebabkan insecure atau menyebabkan galau yang lebih. Sedangkan 65 sampai 74 itu 0,31%. Sedangkan 87% itu terjadi umur 17 sampai 24. Di mana itu dikembangkan wanita dibandingkan laki-laki. Sedangkan 57% itu tetap pada laki-laki. Saya ulangi, wanita itu yang presentasi dalam hubungan percaya atau kemudian hubungan mereka yang sekarang itu terjadi pada laki-laki akibat 50,77% dibandingkan 49,23%. Sedangkan yang setelahnya itu wanita lebih banyak dari laki-laki, itu sekitar 3,55%, dan laki-laki 36,45%. Dan umur 14 sampai 17 itu 5,1%, dan sedangkan 17 sampai 24 itu 54,90%, 25 sampai 34 20,10%, 35 sampai 44 3,92%, sedang 45 sampai 50 tahun 64 tahun 0,49%, dan 55 sampai 64 tahun itu sekitar 0,98%. Bahwa kita ini dalam itu nih, bagi jadi bapak dalam hubungan ini kita ada 6 prinsip, yaitu virtual relationship. Yang kedua, self-reliance. Ketiga, social interaction. Keempat, self-esteem, trust and security. Kelima, language and communication. Keenam, ada the circle foundation attachment. Attachment theory, Bowlby pernah berkata, jika seorang berdasarkan kepercayaan bahwa pengasuh utama atau sebutan pengasuh utama ini primary caregiver, artinya mereka cenderung tidak akan mengalami ketakutan dibandingkan mereka dibesarkan sebaliknya. Kepercayaan ini bentuk selama masa kritis perkembangan anak dan dari bayi hingga dewasa, dan ekspektasi yang dibentuk sama masa itu biasanya tidak berubah sama sisa hidup sang anak. Ekspektasi tersebut terkait dengan pengalaman yang telah dilalui oleh anak. Ekspektasi ini di sini maksudnya adalah pengasuh akan responsif terhadap kebutuhan, karena sebelumnya pun si pengasuh selalu memberikan respon. 2. Perilaku utama dalam mengembangkan attachment. 2. Perilaku utama penting dalam mengembangkan attachment, yaitu orang dewasa yang mudah mengenali dan menanggapi kebutuhan fisik dan emosional anak. Kedua, orang dewasa satu melibatkan anak dan dalam interaksi sosial yang hidup. Dalam hubungan secure ada 4, yaitu proximity maintenance,
maintenance safe haven, secure base, separation distance. Maaf jika ada yang mohon dimaklumi saya kurang bisa bahasa Inggris. Secure base dari order bisa dia orang tua langsung ke menuju dia anak itu menuju dewasa, dia akan mencari dunia dan dunia itu akan berkeliling dan dia mengalami ketakutan sehingga dia akan mencari dan mempelajari dunia atau mengekspor dunia dengan sendirinya sehingga dia memahami dan memahami atau mengenali keluarganya atau kehidupan lingkungannya sehingga yang dibutuhkan yang ketemu juga yang dibutuhkan itu akan menyebabkan secure base. Mohon dimaklumi jika saya kurang mengerti atau jika saya kurang ada yang kurang, mohon dimaklumi. Attachment model kita akan buat diagram. Maaf saya tidak bisa buat diagram. Yang pertama saya membuatkan attachment model, child behavior, caregiver behavior, internal operating model, IOM, report outcome, the self and the other strategies. In cycle avoidance, the child behavior, poor discomfort, the patient ignore the caregiver in the meeting. Caregiver artinya child behavior ini poor discomfort artinya hubungan mereka kecil atau miskin atau kurang harmonis. Dia akan menolak the adjacent no responsive parent company dan akan expand force the other as variable. Maaf saya akan menunjukkan karena saya kurang mengerti. Saya akan skip karena saya kurang bahasa Inggris. Saya akan skip. Saya akan melanjutkan 0 sampai 7 tahun lebih dikenal mahabbah cinta Allah dan anak itu harus diperkenalkan kepada lebih cinta Allah dari 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 10 dia akan dikenakan harapan untuk pahala dari balasan Allah. Ke 10 tahun berbalik dia akan dikena khauf atau akan sisa Allah, dan jika dewasa dia akan dipelajari atau diajari mukallaf bertanggung jawab atas dirinya. Menurut Albani, maru auladakum bi salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhu hum 'alaiha wa hum abna' al-gussa afariqu bainahum fil masda'i. Dimintakan anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka saat usia 10 tahun dan pisahkan dapat tidur mereka. Disahkan Albani dalam Iwalul Ghalil nomor 247. Umul Fadl juga pernah bercerita ketika aku menerima seorang bayi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil bayi itu dan mendongak. Tiba-tiba seorang bayi pipis dan memasuki pakaian Rasulullah. Segera saja kurenggut secara kasar bayi itu dari gendongan Rasulullah. Nabi kaget dan menegurku pakaian yang masa ini dapat dibersihkan dengan air. Tetapi apa yang dapat menghilangkan kekerahan dalam jiwa sampai akibat bertamu yang kasar ini. Penolakan atau rejection. Penolakan adalah luka yang sangat dalam kerana orang yang menderita merasa ditolak dalam keberadaannya dan terutama haknya untuk hidup. Hubungan dengan orang lain terus menerus menjadi cinta dengan tua secara sesama jenis atau mengalihkan pencariannya kepada orang-orang dengan jenis kelamin sama. Dengan orang tua atau lawan jenis, dia akan cenderung menolak dirinya sendiri, merasa bersalah jika orang lain menolak. Dia biasa bicara sedikit dalam kelompok. Dia takut mengganggu dan tidak menarik. Dia sering hidup dengan ambivalensi. Ketika dia dipilih, dia tidak mempercayai dan menolak dirinya sendiri hingga terkadang mengabotasi situasi yang menghargainya. Ketika dia tidak terpilih, dia masih ditolak dengan orang lain. Pengabaian, luka yang dialami dalam kasus pengabaian adalah luka terdalam dari kedua serta penolakan kerana godaan memengaruhi keberadaan. Dia akan mulai dari perilaku mereka dulu. Kerana perilaku mereka, dia terus mendeta kerana ditinggal tidak masa cukup dimakan secara emosional. Dan mereka selalu membutuhkan bantuan dan dukungan. Dan mereka berpikir
dan kedua ini dia akan berpikir dia tidak dapat melakukan semuanya sendiri dan membutuhkan seorang untuk mendukungnya secara teratur. Dia mengalami pasang surut. Untuk sementara dia bahagia dan semuanya baik saja, dan tiba-tiba ia merasa bahagia dan sedih. Dia adalah orang yang banyak mendramatisasi insiden kecil, mengambil proporsi yang sangat besar dalam sebuah kelompok. Dia suka bicara tentang diri sendiri dan membawa kembali segala padanya. Penghinaan, cedera ini terutama terkait apa yang kita miliki dan perbuatan yang kita lakukan, hubungan dengan orang lain. Masokis tampaknya ingin melakukan segalanya untuk orang lain. Keantaannya dia ingin menciptakan batasan dan kewajiban agar tidak menikmati kebebasan. Nah, ini juga memperkuat perasaan dilecehkan, dihina dengan cara yang sama. Dia cenderung merendahkan dan mempermalukan orang lain dengan membuat mereka merasa mereka tidak dapat melakukan sendiri tanpa dia. Pengkhianatan, betrayal, luka pengontrolan, pengkhianatan terkait erat dengan luka pengabaian. Sementara pengabaian adalah tentang keberadaan pengkhianatan dan tentang perilaku yang memiliki. Perilaku yang sangat dapat perilaku di dalam pengkhianat ini, dia sangat dapat kompromi. Pengontrol ingin menunjukkan kepada orang lain apa yang dia mampu. Dia sering mengelak dan menanggapi sebelum pihak lain selesai. Ketika segala sesuatu tidak berjalan cukup cepat untuk disukai, dia mengalami kemarahan. Dia menganggap dirinya bekerja keras dan bertanggung jawab. Dia mengalami kesulitan dan kemalasan. Pengontrol tidak suka dipercaya. Dia tidak menepati komitmen dan janjinya atau merasa dirinya untuk menepati. Dia tidak sabar dan tidak toleran. Dia mengakui dengan susah payah dan tidak menunjukkan kerentanannya. Ketidakadilan, luka orang yang kaku atau ketidakadilan terkait erat dan cenderung orang yang ditolak. Sementara penolakan sangat menyentuh keberadaannya. Luka ketidakadilan menyentuh pada bahasa memiliki dan perbuatan. Hubungan dengan orang lain saat dipaksa, mereka tidak mau menunjukkan ketidakamanan, tapi terlihat dari nada suaranya menjadi kering dan kaku. Mereka suka bahwa yang mereka buka sebuah keburukan hingga harus sadar akan segala sesuatu yang telah dilakukan dan semua terlibat. Berbeda dengan pengendali yang bertindak selama atau untuk menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab, tidak, mereka justru membuktikan bahwa ia layak untuk mendapatkan haknya. Mereka merasa sulit menerima hadiah karena kemudian mereka merasa berhutang budi. Cover output. Maaf, saya akan skip lagi. Saya akan mencoba yang itu. Saya akan men-skip 3 kali. Kebiasaan melaporkan. Komplainer maaf, saya skip lagi. Karena saya kurang bisa bahasa Inggris. Di dalam hadis, supaya jangan sampai ada yang mengatakan kaum muslim tak ada lagi kesatria, tepat janji, kata pemeda itu sampai tersengum, agar jangan sampai dikatakan kalangan muslimin tidak lagi saling percaya dan menanggung beban saudara tertera. Agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak lagi yang saling memaafkan dan kasih sayang, katanya. Saya akan men-skip. Dan menurut hadis juga, senantiasa maka Jibril berwasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai maka Jibril akan menuliskan atau menetapkan warisan bagi tetangga. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika saya kurang dalam pembahasan, saya kurang dalam penjelasan karena saya ada kekurangan. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.